warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi kurikulum yang akan datang. Perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia. KTSP dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa di tingkat satuan pendidikan. Dalam KTSP, setiap sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri dengan mempertimbangkan kebijakan dan standar nasional yang telah ditetapkan. KTSP memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan metode pengajaran yang paling efektif dan memungkinkan sekolah untuk mengadaptasi kurikulum mereka sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, KTSP tetap menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, kurikulum 2013 atau K13. K13 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, them, konsep, and topik baik dalam bentuk within single disciplines, accord several disciplines, and within an accord learner. Dalam kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 dihadirkan untuk membangun siswa yang siap menghadapi perkembangan zaman di masa mendatang, di mana dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang mendasar untuk dimiliki. Di antaranya adalah keterampilan dalam berpikir kritis. Yang ketiga, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan mendatang. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional guru. Pelatihan dan pengembangan profesional guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan guru memiliki akses terhadap konten pelatihan dan pengembangan terkini seperti program pelatihan, seminar, dan lokakarya. Selain itu, pengembangan sumber daya guru juga dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme guru seperti meningkatkan kemampuan akademik, pengetahuan, dan keterampilan kependidikan secara utuh. Yang kedua, kolaborasi dan keterlibatan komunitas sekolah. Kolaborasi dan keterlibatan komunitas sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kolaborasi dapat dilakukan antara sekolah dan universitas, LSM, komunitas, dan pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan memiliki dampak positif bagi siswa, sekolah, maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat dari kolaborasi dan keterlibatan komunitas sekolah antara lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memperkaya pengalaman belajar di sekolah, dan memperluas jaringan sosial siswa. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan untuk mendukung perubahan. Penggunaan teknologi pendidikan dapat mendukung perubahan kurikulum dengan berbagai cara. Teknologi dapat meningkatkan akses siswa terhadap informasi dan sumber belajar yang lebih variatif dan modern, serta memudahkan proses pembelajaran. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik, seperti penggunaan sumber daya digital dan aplikasi pembelajaran. Komponen kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yakni yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga kesehatan. Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi. Komponen kurikulum 2013. Kurikulum sebagai suatu sistem pada keseluruhan yaitu memiliki 5 komponen utama yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yakni yang pertama, tujuan kurikulum. Mengingat pada pentingnya pendidikan bagi manusia sekarang ini, hampir di setiap negara mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Demikian dalam menentukan tujuan pendidikan, pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Yang kedua, materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan penyampaian pendidikan nasional. Yang ketiga, metode. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Yang keempat, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mata pelajaran terpisah-pisah. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga, bidang studi. Yang keempat, program yang berpusat pada anak. Yang kelima, inti masalah. Dan yang keenam, eklektik program. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi di sini merupakan suatu komponen dari kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran belajar mengajar. Yang ketiga, komponen kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka terdapat 2 komponen utama, yaitu komponen inti dan komponen pelengkap. Komponen inti kurikulum merdeka terdiri dari capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Komponen pelengkap kurikulum merdeka terdiri dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.